Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nuridianti Putri Iskandar, NIM 12070200047 dari kelas Biologi B1 semester 2. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan 3 tentang analisis uji protein dengan metode koagulasi. Adapun tujuan dari percobaan kali ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan protein dalam sampel makanan. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu protos, yang berarti yang paling utama. Protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan peptida. Kandungan protein terdiri dari karbon 50%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 26%, dan kadangkala mengandung sulfur dan fosfor 0-3%. Protein ini merupakan komponen utama sel hewan dan manusia. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi dua, yaitu 1. Protein hewani, protein yang berasal dari hewan. 2. Protein nabati, protein yang berasal dari tumbuhan. Adapun fungsi dari protein yaitu sebagai katalis enzimatik, sebagai alat pengangkut dan penyimpan, sebagai alat pengatur pergerakan, sebagai penunjang mekanis, sebagai pertahanan tubuh, sebagai pembangkit dan penghantar impuls saraf, dan sebagai pengendalian pertumbuhan dan diferensiasi. Pada percobaan 3 ini, kita akan mengidentifikasi dan menentukan adanya protein di dalam sampel. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu di sini ada gelas plastik, ada 5 gelas plastik yang telah diberi label dan telah diisi masing-masing sampel atau bahan. Di sini saya menggunakan susu, lalu kecap, minyak, putih telur, dan juga kuning telur. Nah, untuk prosedurnya, karena sampel yang saya gunakan telah dimasukkan ke dalam masing-masing gelas plastik, maka langsung saja kita akan meneteskan cairan cuka ke dalam masing-masing sampel dan melihat perubahan yang terjadi. Pertama, kita akan meneteskan cuka pada susu. Penetesan ini secukupnya, namun saya di sini menggunakan 20 tetes. Nah, untuk sampel yang kedua sama, diteteskan cuka sebanyak 20 tetes. Lalu ada minyak, kemudian putih telur,
Lalu ada kuning telur. Nah, setelah saya melakukan percobaan, di video kali ini saya akan membahas perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi ada pada sampel susu, putih telur, dan kuning telur. Pada saat sampel susu, putih telur, dan kuning telur diteteskan cuka, terjadi perubahan. Yang pertama, susu bentuknya dari cair menjadi menggumpal, lalu kuning telur dari bulat padat pada saat diteteskan menjadi cair, dan jika didiamkan beberapa menit akan terjadi penggumpalan. Pada putih telur pun sama, terjadi penggumpalan. Sedangkan pada minyak dan kecap tidak terjadi penggumpalan apapun. Untuk selanjutnya, alat yang digunakan yaitu ada gelas kaca ya. Lalu nanti karena kita akan memanaskan, kita juga membutuhkan panci. Bahannya ada susu, ada kecap, ada kuning telur, ada putih telur, dan juga ada minyak. Langkah kerjanya yaitu kita ambil air, lalu air tersebut dimasukkan ke dalam wadah ya, ke dalam wadah, lalu airnya kita panaskan. Nah, ketika airnya sudah mulai mendidih dan panas, kita akan masukkan sampel ke dalam sini, tapi memasukkan sampelnya tidak langsung semua karena ini tempatnya lumayan kecil. Saya akan memasukkan dua sampel terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama di sini saya memasukkan sampel susu dan sampel kecap terlebih dahulu. Kita tunggu sampai ada perubahan. Nah, lalu yang kedua, saya mendidihkan sampel kuning telur dan juga minyak. Dan yang terakhir, kita masukkan sampel putih telur. Ini adalah sampel yang telah kita panaskan tadi. Di sini ada susu, lalu ada putih telur, lalu ada kuning telur, ada minyak, dan terakhir ada kecap. Pada proses pemanasan pun ada beberapa perubahan, diantaranya perubahan terdapat pada sampel susu, kuning telur, dan putih telur. Pada sampel susu, setelah dipanaskan mengalami perubahan terjadinya gumpalan di atas permukaan susu selama 15 menit. Lalu pada putih telur juga sama mengalami gumpalan selama 5 menit. Sebenarnya untuk putih telur ini kurang lebih 2 menit itu sudah terjadi gumpalan. Dan yang ketiga kuning telur pun sama terjadi gumpalan selama 10 menit. Selama 10 menit ini kuning telur menggumpal dan agak matang. Lalu pada minyak dan kecap tidak terjadi perubahan apapun. Nah,
Dari percobaan kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa yang mengandung protein yaitu ada putih telur, disusul kuning telur, dan juga susu. Sedangkan minyak dan kecap tidak mengandung protein. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.